Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Randy yang sudah mengundang saya untuk hadir bisa menyampaikan firman dan semua pengurus dan jemaat sekalian. Saudara, berbicara tentang Natal bukan lagi sesuatu hal yang baru bagi kita, amin. Tetapi bagi kita para pengkhotbah ini menjadi sebuah kesulitan. Kenapa? Karena kadangkala kita berpikir tema-tema yang sama, bicara Natal, kelahiran Tuhan, ya kan? Mujizat, ya keajaiban dan sebagainya. Nampaknya tidak ada sesuatu yang baru. Sehingga bagi kami sebagai pembicara tuh kadangkala berpikir, aduh kita mau cari tema seperti apa lagi ya, kayak gitu ya. Nah, ini menarik nih temanya kan, nothing impossible, ya kan? Saudara-saudara, tetapi perlu kita sadari bahwa Natal itu sebetulnya sebuah peringatan mengenai peristiwa masa lampau yang pernah terjadi yang bisa mengubah cara hidup kita. Mungkin dengan kesibukan kita selama ini kita lupa tentang peristiwa besar itu yang pernah terjadi, yang selalu harus mengubah hidup kita. Nah, di dalam perayaan, di dalam setiap titian perayaan Natal itu, kita diingatkan ulang supaya kita sadar apa yang harus kita lakukan dan kembali kepada jalan Tuhan yang sesungguhnya. Ini peristiwa Natal yang indah, saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini saya diminta untuk menyampaikan satu tema, ada sukacita bagi semua orang. Ya, menarik temanya. Bapak Ibu dan saudara, jujur saya mau katakan, bulan Desember adalah bulan spesial bagi umat Nasrani. Betul? Kenapa saya katakan merupakan bulan spesial bagi kita? Karena di bulan Desember kita merayakan Natal. Natal itu merupakan penggenapan dari nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama, ya. Nah, kemudian saudara, tentang kelahiran sang juru selamat atau raja damai itu. Meski demikian Natal tidak disukai atau ditolak oleh sebagian orang, namun setiap kali bulan Desember lagu-lagu tentang Natal dikumandangkan di mal-mal, di swalayan dan tempat-tempat hiburan yang lainnya, ya. Untuk apa saudara? Bahkan mereka memasang ornamen-ornamen Natal untuk menghiasi, membuat suasana semakin meriah. Coba hari ini kalau kita pergi ke mall, aduh ramenya luar biasa. Lagu-lagu seperti kita nyanyikan itu dikumandangkan terus. Jadi orang teringat ya. Bahkan mereka-mereka yang kerja-kerja, mungkin mereka beragama lain, mereka pun dengan sukacita menikmati lagu-lagu itu. Saudara, bahkan beberapa negara yang penduduknya mayoritas muslim seperti Lebanon, Yordania, Irak, Suriah, Mesir, hingga Emirat Arab dan Arab Saudi. Mereka turut memeriahkan Natal dengan membuat dekorasi yang begitu indah. Saudara tahukah pohon Natal yang termahal ya itu ada di Abu Dhabi. Itu seharga 87 M. Anda bisa bayangkan betapa mewahnya ya pohon Natal itu dihias oleh mereka. Itu adalah batu permata, intan, berlian ditaruh di situ saja. Jadi lampu-lampunya itu seperti itu pajangannya. Wah, istimewa sekali. Kemudian saudara, mereka membuat hal ini sebagai pertunjukan toleransi sosial mereka terhadap pengakuan akan Yesus, sekalipun dalam tanda kutip ada perbedaan di dalam cara pandang mereka melihat Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Tetapi di sini kita bisa memastikan bahwa dunia pun tidak menutup diri untuk menyambut kelahiran Yesus dengan penuh sukacita. Karena itu saudara-saudara, Natal menjadikan kehidupan kita lebih bermakna dan membuat kita semakin mengenal Allah dalam hidup ini. Saudara, ada satu bagian firman Tuhan yang akan kita perhatikan, terambil dari Lukas, ya, Injil Lukas pasalnya yang kedua. Coba kita lihat, kita ayat 8 sampai dengan 14 seperti tadi sudah dibacakan, saya bacakan cepat saja, Bapak Ibu bisa perhatikan. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan, di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini informasi terindah yang kita dengar yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala, ya, pada saat mereka menjaga ternak mereka di malam yang gelap itu. Saudara, kalau kita melihat peristiwa ini dari konteks sosialnya atau sosial politiknya, peristiwa tentang kelahiran Yesus di masa itu terjadi di masa pemerintahan Kaisar Agustus, di mana wilayah kekuasaan Romawi mereka sedang mengadakan sensus penduduk, ya. Jadi Yusuf dan Maria mereka keluar dan mereka datang ke Yerusalem, ke Bethlehem untuk disensus, ya, untuk mendapatkan sensus itu. Nah, saudara-saudara, saat itu pun kita tahu bangsa Israel ini berada di bawah kukungan pemerintahan Romawi. Kalau sebagai orang yang dijajah, kira-kira perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Pasti tertekan, bukan? Tidak bebas. Segala sesuatu perlu proses, bahkan bertanya kepada para pemimpin dan tidak bisa melakukan segala sesuatu menurut caranya sendiri, apalagi tentang hal-hal yang bersifatnya besar dampaknya. Nah, karena itu orang-orang Israel pada masa itu merasa tertekan jiwa mereka dan mereka terus berdoa kepada Allah meminta pertolongan Tuhan. Seperti nubuatan yang telah disampaikan oleh para nabi tentang seorang yang akan datang, yang akan menolong, memberikan pembebasan kepada Israel itu bisa dipercepat. Itu yang menjadi doa mereka. Dan ini yang menjadi kondisi pergumulan orang-orang Israel di masa itu. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 14. Ini saudara-saudara kita lihat dari konteks teologisnya, menggambarkan sebuah momen pewahyuan ilahi tentang keselamatan secara universal, ya, di mana Kristus memulai karya penyelamatannya itu dengan cara rendah hati, ia menyingkapkan kemuliaannya kepada mereka yang sederhana. Kenapa peristiwa tentang kelahiran Yesus disampaikan kepada para gembala oleh malaikat? Ini menunjukkan sesuatu yang sangat sederhana dilakukan oleh Tuhan supaya semua orang bisa mendengarnya, tidak terbatas. Dan ia memperkenalkan damai sejahtera yang sejati itu kepada dunia. Saudara, melihat kondisi ini, kita dapat memahami arti pentingnya Natal bagi kita semua. Jadi Natal bukan hanya sekedar kelahiran tanpa makna, tetapi kelahiran Yesus mempunyai dampak sekaligus yang mengubah kehidupan orang-orang berdosa. Nah, saudara, satu pertanyaan penting berkaitan dengan tema kita hari ini, apa yang menyebabkan kira-kira kelahiran Kristus itu membuat semua orang bisa bersuka cita? Apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, setelah saya mengamati nats ini, saya melihat ada dua hal, ya. Yang pertama adalah pemulihan status para gembala. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Menurut tafsiran dari Dr. William Barclay, saudara, dia katakan begini. Yang pertama, di dalam masyarakat Yahudi pertama-tama para gembala itu disejajarkan dengan kelompok orang yang dianggap rendah statusnya. Jadi para gembala itu mempunyai status yang rendah di mata para pemimpin. Karena mereka memiliki kehidupan yang berpindah-pindah di padang, ya, nomaden. Jadi kalau mereka membajak satu wilayah, setelah selesai tidak bisa lagi ditanam, mereka akan pindah ke tempat yang lain. Nah, seringkali mereka tidak dapat menjalankan hukum secara ritual. Oleh karena itu saudara-saudara, mereka dianggap tidak tahir oleh kaum Farisi. Kalau mereka makan karena sambil mungkin melayani ternak mereka,
tidak perlu cuci tangan dulu. Nah, bagi orang-orang Farisi ini nggak benar nih. Mereka nggak layak disebut sebagai orang beribadah kepada Allah. Akhirnya mereka dikatakan tidak mampu memenuhi hukum kesucian secara ritual. Yang kedua, karena status yang rendah sehingga para gembala itu tidak mempunyai hak untuk memberikan kesaksian atas diri mereka di pengadilan dan juga dalam kehidupan khalayak ramai. Saudara, apa sih sebetulnya yang terbersit dalam benak kita ketika Anda mendengarkan latar belakang dari kehidupan para gembala? Miris bukan? Menyedihkan loh. Di masa itu kenapa gembala dipandang sebagai orang yang begitu hina? Nah, namun saudara-saudara, di dalam peristiwa yang demikian, kelahiran Kristus, dia akan memberikan sebuah perubahan, ya, memberikan orang-orang yang rendah itu untuk dapat dipulihkan kembali. Maka di dalam ayat 8, kenapa pemberitaan pertama tentang kelahiran Yesus tidak diwartakan malaikat kepada para pembesar di ibu kota misalnya, di istana raja, atau kepada para pemimpin agama dan sebagainya? Jawabannya simpel saudara, karena Allah ingin memulihkan, mengangkat derajat daripada gembala yang hina itu, yang direndahkan di mata para pemimpin di masa itu. Perhatikan saudara, Allah membalikkan tatanan dunia yang tidak adil. Allah meninggikan yang rendah dan merendahkan orang-orang yang sombong. Itu tujuan Tuhan. Maka berita yang pertama kali disampaikan tentang kelahiran Yesus kepada para gembala. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengetahui tentang peristiwa ini, tentu kita sangat terhibur bukan? Kita sangat bersuka cita karena Allah kita itu adalah Tuhan yang adil. Dia tidak mengasihi orang berdasarkan statusnya, tapi dia melihat orang, mengasihi orang berdasarkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Para gembala adalah orang-orang biasa, bahkan dipandang hina, namun Allah justru memilih mereka untuk menerima pewahyuan pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau sebagai putra Allah. Ini menunjukkan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari jabatan, dari kekayaan atau status sosial, melainkan dari kerendahan hati di hadapan Allah. Luar biasa saudara. Berbeda dengan cara pandang kita sebagai manusia. Ketika orang ingin melihat atau memberikan penghormatan kepada seseorang yang lainnya, tentu secara kasat mata dia akan lihat dulu, ini bagaimana orang ini, ya, mungkin mempunyai kedudukan, mempunyai gelar, atau mempunyai reputasi hidup yang lebih baik, atau paling tidak sekarang secara umum kendaraan apa sih yang dia pergunakan. Orang bisa melihat seperti itu. Wah, kalau Jaguar, wah kita berikan hormat. Oh, kalau kendaraannya biasa-biasa saja, ini orang biasa, nggak perlulah kita hormati. Tetapi saudara-saudara, cara pandang Tuhan itu berbeda sekali. Saya pernah satu kali saudara-saudara mengunjungi jemaat di sebuah rumah, ya, di perumahan yang elit. Pakai motor saudara, sama satpam nggak disapa. Aduh, bingung saya. Saya masuk, permisi Pak, ditengok aja nggak Pak Randy? Lewat aja gitu. Aduh, saya merasa dia nggak tahu kalau saya pendeta gitu. 1 minggu kemudian kami datang lagi saudara, pakai mobil. Ini mobil mewah dengan ketua majelis. Begitu kita buka kaca, permisi Pak, oh silakan. Waduh, hormatnya luar biasa. Aduh, dalam hati saya, ini loh manusiawi. Ya, mereka memandang orang, melihat orang itu berdasarkan apa yang ada dalam pandangan mereka. Kekayaan, ya, reputasi hidup. Nah, itu seperti itu. Itulah dunia kita. Nah, oleh sebab itu dengan cara ini Yesus ingin mengingatkan kita sebagai jemaat, kita harus membangun budaya saling menghormati tanpa membeda-bedakan kaya, miskin, terpelajar atau sederhana. Karena kita semua adalah umat Allah. Kita adalah keluarga, ya, keluarga Allah yang saling mengasihi sebagai orang-orang percaya. Saudara, sebagai tubuh Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kita ini saudara-saudara mungkin bagian dari sekian banyaknya anggota tubuh yang ada, ya. Misalnya ada yang menjadi mata, telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Tubuh yang sempurna itu tidak bisa terdiri hanya satu bagian. Coba Anda pikirkan.
Kalau tubuh itu terdiri dari mata saja, di mana tangan bisa melakukan sesuatu? Nggak bisa. Bagaimana mungkin kalau tubuh itu terdiri dari telinga saja? Dia nggak bisa berjalan. Itu nama tubuh yang cacat. Tetapi tubuh yang sempurna dan dilengkapi dengan seluruh bagian anggota yang ada. Oleh sebab itu, kalau salah satu di antara kita tersakiti, kita pun juga akan merasa tersakiti. Jadi kita di sini diajar oleh Yesus bagaimana membangun budaya saling menghormati tanpa membeda-bedakan, kaya, miskin, terpelajar atau sederhana. Kita semua adalah umat Tuhan, saling mengasihi. Pelayanan diakonia yang dilakukan oleh gereja bukan hanya sekedar kegiatan sosial atau amal, tetapi ini tindakan teologis yang mencerminkan karya pemulihan Kristus. Kita datang mengunjungi orang-orang, keluarga-keluarga yang mungkin kekurangan, bukan untuk mempermalukan mereka, tapi kita ingin menyapa mereka, mengangkat harkat diri mereka. Seringkali saudara, kalau kita ada jemaat yang baru berkunjung, siapa di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, biasa WL menyapa begitu ya, ada begitu, oh terima kasih duduk, catat nama, alamat. Kadang-kala dia tidak mau menaruhkan alamatnya. Kadang-kadang kita juga bingung kenapa ya, atau nomor handphone gak mau ditaruh, kenapa ya? Seringkali saya ingatkan Bapak Ibu, kita ini keluarga. Kita datang bukan untuk melihat rumahmu besar atau kecil, ya, melihat hartamu, bukan. Kita hadir sebagai keluarga untuk saling menyapa, mengunjungi dan melayani. Nah, saudara-saudara, kegiatan misalnya Christmas Carol yang dilakukan oleh gereja pada umumnya untuk apa? Menyapa orang-orang tua atau keluarga-keluarga yang tidak bisa datang ke gereja, mungkin karena cacat ya, kesulitan-kesulitan yang lain. Nah, kehadiran kita di sana untuk apa? Menyatakan kasih Kristus. Ini loh sukacita Natal yang kita lakukan, supaya kamu dapat mengalami damai sejahtera Tuhan sekalipun kamu terpuruk dalam hidupmu. Kemarin seorang jemaat bilang begini, Pak Pendeta, papa saya sudah 1 bulan masuk rumah sakit, dia sudah mau pulang minta Bapak layani perjamuan kudus. Tapi dokter melarang dia karena ada penyakit yang mengarah ke kanker. Jadi dia dipertahankan tetap di sana sampai terdeteksi kanker apa begitu. Sedih sih Bapak. Aduh saya mau pulang, biasanya dikunjungi gitu di rumah. Akhirnya kemarin kami putuskan, setelah baptisan saya bilang sama istri, yuk kita pergi kunjungi Bapak ini, kita bawa Christmas Carol di rumah sakit. Wah, waktu kami datang senang sekali saudara. Katanya Bapak ini tadinya udah gak mau makan gitu ya, udah marah-marah, tapi waktu kami datang, kami kunjungi, kami ceritakan tentang kelahiran Kristus, kita doakan, bakar lilin bersama, aduh sukacita sekali. Nah, saya merasa saudara-saudara bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kepada jemaat ini merupakan hal yang sangat istimewa. Dan saya percaya orang-orang Kristen semua dipanggil untuk menjadi suara bagi orang-orang yang tidak memiliki suara. Apa artinya? Kita menolong orang-orang yang terlantar, yang tidak sanggup untuk menyuarakan sesuatu karena menganggap mereka rendah, tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibanggakan dalam hidup. Itulah tugas gereja Tuhan. Itulah tugas kita sebagai orang-orang percaya. Maka sebagai keluarga ilahi, jangan pernah kita menganggap berbeda di antara kita seorang dengan yang lainnya. Kasih yang sejati akan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita ketimbang kemewahan yang kita nikmati di dalam kehidupan. Saudara, suatu kali ada seorang jemaat yang baru pindah dari desa saudara. Jadi waktu dia datang ke kota, dia itu sedang mencari suaminya karena sudah 2 tahun tidak ada berita. Tahun pertama waktu dia datang, dia masih suka WA atau SMS, tapi setelah 2 tahun kemudian tidak ada berita. Nah, baru-baru ini ada orang tetangganya bilang dia tinggal di daerah Jakarta Utara katanya. Akhirnya ibu ini dengan 2 orang anaknya datanglah ke Jakarta untuk bertemu dengan suaminya karena sudah lama gak pulang, sudah 2 tahun. Mereka ingin tahu kalau memang suaminya sakit mau dibawa pulang begitu. Dia beribadah saudara di satu gereja. Ya, beberapa minggu kemudian pendeta melihat kok ibu ini dengan kedua orang anaknya tidak hadir di gereja. Nah, berdasarkan data alamatnya ada. Dikunjungilah saudara. Waktu dikunjungi mereka melihat kesederhanaan hidup dari keluarga ini. Ya,
Dia satu rumah kecil ukuran mungkin antara 4x3 ya. Dapurnya di belakang, kemudian di situ dia tidur, rak makan, kompor dan sebagainya. Hamba-hamba Tuhan dan juga rekan-rekan majelis merasa iba melihat kesederhanaan ibu ini. Ditanya, ibu kerja apa? Ya, sambil mencari suami dia bilang, saya bekerja sebagai kuli cuci ya dan setrika. Dia bilang, saya bersyukur dengan berkat yang Tuhan beri. Hebat sekali. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, terus mau pulang saudara. Pendeta mengeluarkan uang dari dompetnya, majelis juga begitu. Jadi jumlahnya bisa cukup banyak. Nah, mereka jadikan satu, mereka bilang gini, Bu, ini tanda kasih kami sebagai perhatian yang kami akan berikan kepada ibu. Tapi anehnya saudara-saudara, si ibu ini malah menolaknya. Dia bilang begini, maaf Pak Pendeta, Pak Majelis, saya ini bukan pengemis. Kaget mereka. Maaf Pak Pendeta dan majelis, saya ini bukan pengemis. Saya bersyukur hidup saya seperti ini. Kalau memang Tuhan mau saya sederhana seperti ini, saya tetap menjalaninya. Maaf Pak, saya jangan dibelas kasihani. Ada orang seperti itu saudara. Ya, waduh, jadi waktu hamba Tuhannya cerita, hati saya tergugah sekali ya. Nah, orang-orang seperti ini mempunyai tingkat kedewasaan iman yang hebat. Dan Tuhan ingin kita, gerejanya pun harus seperti itu. Ya, harus memiliki tingkat kualitas iman, jangan yang biasa-biasa saja. Jangan hanya berharap berkat, tetapi di dalam pergumulan kita bisa lupa Tuhan. Tapi dengan firman Allah hari ini ingin mengingatkan kita, Tuhan Allah yang baik, yang mengangkat kita dari kelemahan kita, memberikan harkat yang lebih tinggi dan lebih istimewa lagi. Saudara, ada satu kutipan dari seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer dari Jerman. Dia bilang begini, Natal hanya dapat dimengerti oleh hati yang sederhana. Orang yang sombong tidak akan bisa melihat keajaiban Allah dalam palungan yang hina. Sebab kemuliaan Allah tersembunyi dalam kesederhanaan itu. Wow, luar biasa. Baru-baru ini Bapak, saya di WA oleh seorang teman dari satu universitas di daerah. Dia bilang, Pak Pendeta tolong jawab pertanyaan ini. Jadi di situ ada ceramah dari teman-teman kita dari agama lain. Dia bilang begini, Yesus ini sangat meragukan ketuhanannya. Mana ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Lucu, ini pertanyaannya gak usah dijawab dalam hati saya. Kenapa? Ini mau pertanyaan-pertanyaan yang biasa, yang sering kali menyudutkan kita. Saya cuma bilang satu sama teman saya mampu menjawab ini dengan benar. Tapi saya cuma mau ngomong sama kamu, gak perlu diberitahukan sama dia. Capek saya bilang begini, karena posisi teologi kita sudah berbeda. Dia melihat warna kita merah, dia bilang biru, udah gak sama. Kita mau ngomong jelas merah, gak bisa, mereka udah bilang biru. Capek ngomong sama orang-orang begini. Ya, akhir teman saya bilang, begitu ya Pak ya? Iya. Kalau sama kamu saya mau jelaskan, tapi sama mereka capek saya bilang. Ya, supaya kamu juga bisa mengerti. Betul Bapak Ibu, orang bagaimana mungkin Allah dilahirkan sama manusia, bapaknya manusia lagi. Nah ini kan dia gak ngerti, bener gak? Siapa yang bilang Yusuf itu bapaknya Yesus secara lahiriah? Enggak ada. Makanya Yusuf tidak tercantum namanya di dalam Injil tentang menjadi bapaknya Yesus, karena dia bukan anak secara lahiriah Yusuf. Hanya Tuhan memakai rahim seorang wanita yang bernama Maria, itu saja. Dan tidak ada hal yang lain. Nah ini kan susah mereka mengerti, ya. Sulit Bapak Ibu. Jadi kita gak perlu jelaskan sama orang-orang yang gak bisa mengerti. Hanya anugerah Tuhan yang bisa membuat mereka memahami. Oke, yang kedua saudara. Bagaimana sukacita itu bisa dialami oleh semua orang. Keselamatan dalam Yesus merupakan penggenapan nubuat para nabi. Coba kita lihat ayat 11 ya. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayat ini adalah satu pernyataan teologis yang paling penting dalam seluruh Injil Lukas. Perhatikan baik-baik, sebab di dalam satu kalimat pendek ini terkandung seluruh Injil, ya, inti Injil maksudnya, tentang siapakah Yesus itu, apa
karyanya, bagaimana kelahirannya menggenapi apa yang dikumandangkan oleh para nabi tentang keselamatan. Semua tercantum di dalam kalimat ini. Kata hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ini merupakan sebuah pernyataan iman yang sungguh-sungguh untuk kita fahami. Sesuatu yang sangat penting untuk dapat kita mengerti. Kata bagimu ini sangat penting. Karena ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kelahiran Yesus itu bersifat pribadi dan universal. Untuk kita secara pribadi dan untuk semua orang ya yang menerima dia sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi kelahiran Yesus pada masa itu tidak saja ditujukan untuk orang-orang Israel saja, tetapi juga untuk kita semua. Anugerah terbesar diberikan Allah bagi kita. Nah, di dalam ayat ini khususnya ayat 11, kalimat ini mengandung 3 gelar utama Yesus yang masing-masing menggenapi nubuat penting dalam perjanjian lama. Gelar Yesus yang pertama disebutkan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Perhatikan saudara, kemudian yaitu Kristus dan Tuhan. Ini merupakan gelar yang dimiliki oleh Yesus. Juru selamat artinya penyelamat atau penebus dari dosa. Bukankah di dalam Hosea pasal 13 ayat 4 sebagai penggenapan nubuat itu telah dikatakan demikian. Akulah Tuhan, selain aku tidak ada yang lain. Hosea mengingatkan kepada umatnya bahwa ayo kita datang dan menyembah kepada Allah. Tuhan itu adalah Allah yang maha besar. Kemudian kata Kristus artinya yang diurapi. Nah, di dalam Mazmur pasal 2 ayatnya yang kedua, ini menunjukkan bagaimana peperangan antar raja dan raja itu dan menunjukkan tentang kedudukan seorang Mesias yang maha besar. Dan kemudian kata Tuhan itu Kurios, artinya Yahweh yang berdaulat, ya. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 6, kepemimpinan dan pemerintahannya dinyatakan di sana, ia akan bertumpuk kepada kekuatan damai sejahtera dan itu akan dialami oleh manusia sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, berita tentang kelahiran Yesus oleh malaikat tidak sekedar diumumkan tentang kelahiran bayi biasa saja, tetapi menyatakan tentang identitas ilahi dari gelar sang mesianiknya. Jadi gelar Kristus itu dinyatakan di dalam pemberitaan ini. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat yang pertama, yaitu Kristus. Nah, ini juga menjadi gelar. Dan Tuhan, di mana? Di kota Daud. Dalam Mika pasal 5 ayat yang kedua apa dikatakan? Apa nama? Bethlehem Efrata. Engkau adalah kota yang terkecil tapi tidak akan pernah dilupakan oleh orang sampai selama-lamanya. Maka kalau kita berbicara tentang Bethlehem Efrata, yang teringat dalam pikiran kita adalah ini kota Daud, kota di mana Yesus lahir di sana. Ini pemberitaan besar yang sangat megah, yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun. Bapak Ibu, ya, saya percaya mungkin ada Bapak Ibu yang pernah pergi ke Yerusalem, ya. Nah, saya cerita waktu kami sampai di Yerusalem, aduh kami kagum sekali karena kami disambut dengan musik yang begitu indah. Aduh membuat hati saya itu bisa terharu dan menangis. Lagu-lagu yang begitu sejuk dikumandangkan tentang Yerusalem, kota Allah. Aduh, walaupun mereka pakai bahasa Ibrani, tapi musiknya itu luar biasa. Waktu kami ke sana dan melihat kota ini tidak besar Yerusalem, tapi indah sekali. Inilah kota Allah yang mulia. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi berbicara tentang tempat kelahiran Kristus itu merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. Nah, saudara, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah sendiri yang datang menyelamatkan umatnya. Keselamatan sebagai penggenap nubuat nabi dari perjanjian lama ini ada merupakan momen yang sangat istimewa yang telah dilihat oleh para nabi jauh sebelumnya. Misalnya Yesaya menubuatkan Mesias akan datang membawa damai. Jadi dia sudah melihat bagaimana Tuhan memberikan sebuah cara pandang bagi dia tentang nubuat yang akan terjadi. Maka dikatakan Yesus nanti akan datang sebagai Raja Damai. Kemudian Yeremia
Apa dikatakan di sana? Penglihatan Yeremia tentang tunas Daud yang adil. Kemudian Zakaria menggambarkan raja yang datang dengan rendah hati. Di palungan yang hina itulah semua janji itu dinyatakan dan digenapi. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan melalui Yesus bukan ide baru yang baru terjadi oleh karena permasalahan umat manusia. Tetapi ini merupakan pemenuhan seluruh sejarah penebusan Allah. Jadi karya Allah yang besar itu melalui Kristus putranya untuk menyelamatkan dunia sudah terantang jauh sebelumnya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus menghormati dan menghargai Tuhan di dalam kelahirannya untuk menolong kita. Saudara, apa yang membuat Natal menjadikan kita sebagai umat Tuhan bisa berbahagia? Yang pertama adalah kita harus bersukacita karena janji Allah digenapi. Janji tentang kedatangan seorang penolong yaitu Mesias sudah digenapi. Bapak Ibu, kalau ada orang yang berjanji kepada kita, apa yang paling penting yang kita harapkan? Bukti yang digenapi dari janji itu. Betul gak? Misalnya nih Bapak Ibu, jangan takut Bu, saya akan berikan Anda handphone yang terbaru. Wow, kapan Pak? 2 minggu lagi. Anda mungkin tidurnya susah ya. Sebentar-sebentar ingat Pak Pendeta ini ngomong apa ya. Udah tanggal berapa nih ya. Kurang 1 hari lagi. Waduh, sudah begitu senang sekali. Begitu tiba waktunya, bukti nyata handphone baru saya berikan. Itu sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti tentang penyataan Allah mengenai berita kelahiran itu sudah dinyatakan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kelahiran Yesus adalah pengharapan bagi kita semua. Kemudian, demikian juga dengan dunia yang berdosa ini. Bukankah Alkitab telah berkata, karena semua orang telah berbuat dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Anda dan saya telah kehilangan kemuliaan Allah, bagaimana mungkin kita bisa akur dengan Tuhan? Bisa tinggal dan hidup bersama dengan Dia? Tidak bisa. Cara terbaik yang dapat membuat Anda dan saya bisa mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga melalui sebuah pemulihan. Ya, Allah sendiri hadir ke dalam dunia melalui Sang Putra. Ia mengosongkan diri, mengambil rupa sama dengan manusia. Di dalam kesamaannya dia bisa memberikan instruksi, ia bisa berbicara dalam bahasa manusia sehingga Anda dan saya mengerti apa yang harus kita lakukan. Jalan mana yang harus kita tempuh untuk mengikuti Dia supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, Allah itu adalah roh. Siapa yang ingin berjumpa dengan Dia harus melalui roh dan menyembah Dia di dalam kebenaran. Jadi Allah itu ya secara wujud tidak bisa dilihat karena Dia roh. Tetapi karena anugerahnya yang besar, saat Dia menjumpai manusia, maka Dia datang. Ia masuk dalam kehidupan manusia menjadi sama dengan manusia. Sehingga Dia bisa berkata-kata dan mengarahkan Anda dan saya. Bukankah ketika murid-muridnya menjadi bingung tentang jalan kemana harus ditempuh supaya bisa berjumpa dengan Yesus? Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Ini sarana yang istimewa. Natal adalah sarana di mana Allah memberitahukan kepada kita semua untuk kembali kepadanya. Di dalam segala keberdosaan kita, di dalam segala kesalahan yang sudah kita lakukan, datanglah kepada Dia. Yesus adalah pendamai Natal itu. Dia adalah juru selamat manusia. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah meremehkan Natal. Karena Natal ini sangat penting artinya bagi kita. Tanpa Natal tidak akan pernah ada pendamaian antara diri kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Apa yang Anda dan saya rasakan dan alami di dalam kita menyambut akan perayaan Natal nanti? Apa kira-kira persiapan kita? Saudara, kalau ada seorang gubernur, misalnya gubernur DKI ya, Bapak Pramono Anum, mau datang nih ke tempat kita di sini. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Persiapan bukan? Wah, mungkin RT, RW semuanya sudah kasih tahu kepada warga. Mungkin kita harus menyambutnya secara gegap gempita. Mungkin pakai gendang, pakai gitar dan sebagainya. Supaya suasana semakin meriah.
jalan-jalan mulai diaspal dengan baik. Waktu Pak Ahok jadi gubernur, teman saya seorang pendeta, ya. Waktu dia dekat dengan Pak Ahok. Waktu peresmian gerejanya Pak Ahok datang. Saudara tahu nggak? Itu dari kelurahan langsung dibangun tuh jalan licin di tempatnya dia. Wow, gara-gara Pak Ahok mau datang, ya. Apalagi kalau Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Apa yang mau kita lakukan? Berikan yang terbaik, hati yang mulia, ya. Jangan penuh dengan kebencian, tetapi hati yang tulus sehingga kehadirannya bisa mengubah hidup kita. Banyak orang berpikir begini, Natal nggak Natal sama aja. Bulan Desember, Januari sama aja, nggak ada bedanya Pak bagi saya. Nah ini orang nggak ngerti nih saudara, ya. Apa maksudnya? Artinya dia hidupnya itu tidak konsisten, ya. Dia tidak mempunyai tatanan kehidupan yang lebih baik. Kalau kita tahu bahwa Natal itu adalah sesuatu yang istimewa, kita tidak akan pernah menganggap remeh tentang Natal itu. Kita mempersiapkan, mendandani kehidupan kita untuk menyambut Sang Putra Allah. Supaya ketika kita merayakan Natal itu dengan penuh sukacita dan antusias kita merayakannya. Saya seringkali mengingatkan tim acara Natal. Saya cuma bilang begini, hati-hati banyak berdoa supaya tidak terjadi perselisihan di antara kalian. Kalian buat acara yang demikian bagus, tapi antara seorang dengan yang lain, pemusik, penyanyi bentrok, ya kan? Mau pelayanan, Pak, saya nggak enak sama dia, hati saya ini kesel. Kayak gitu saudara, ini mau Natal loh, kita mau merayakan perayaan Natal, kenapa bisa begitu? Semua sudah didekor dengan begitu baik, masa kamu mau turun nggak mau pelayanan? Nah saya bilang jaga hati, jangan hanya kesibukan yang kita buat, sedangkan hati kita nggak dijaga untuk menyambut Sang Raja Damai itu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, Natal kita rayakan bersama-sama dengan sukacita. Ya, karena itu yang terakhir, ceritakan kabar kesukaan ini kepada semua orang. Sebagaimana para gembala yang hina itu. Setelah Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Apa yang mereka katakan? Mereka pergi untuk menceritakan kepada teman-teman mereka. Berita besar, kesaksian mereka mulai dapat dipercaya. Apa yang Bapak Ibu bisa sampaikan? Ceritakan tentang Natal kepada semua orang yang belum memahaminya. Supaya damai Tuhan hadir dalam hidup mereka. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini, biarlah menolong kami, membuat kami semakin bersukacita untuk menyambut Natal. Karena kami sadar Tuhan, Engkau adalah pribadi yang istimewa. Kami menempatkan Engkau di atas segalanya. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu, sukacita Natal yang senantiasa memberkati kami semua. Ini doa syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.